Bab 283. Dia sudah bangun. Claire Sen terdiam sesaat dan menatapnya dengan heran. Bertha Zhu tersiram air panas. Colden Ye mengerutkan keningnya dan melihat jari tangan Claire Sen dan baru menyadari bahwa tangannya yang putih itu berubah menjadi merah sekarang dan ekspresi Colden Ye pun berubah di mana dia segera meraih pergelangan tangannya dan membawanya ke kamar mandi dan menyiramnya dengan air dingin dan berkata, "Pergilah ambil krim untuk lepuh ke sini." Bertha Zhu yang tadinya terdiam segera pergi mengambil krim untuk melepuh. Claire Sen yang kebingungan membiarkan Colden Ye meraih tangannya dan mencuci di bawah air keran dengan membasuhnya juga sehingga panasnya mulai berkurang, namun ketika terus menyiramnya Claire Sen kembali melihat air yang mengalir sebagai darah. Dia terkejut ketakutan dan berteriak untuk menarik kembali tangannya. Colden Ye juga seketika dikejutkan dengan teriakannya namun bisa tenang dalam waktu singkat, mengerutkan kening dan bertanya dengan suara pelan, "Apakah itu menyakitkanmu? Apakah perlu aku mengecilkan aliran airnya?" Suara pria bernada rendah itu terdengar olehnya dengan napas yang jernih dan dingin mengelilinginya. Kesadaran Claire Sen perlahan kembali dan dia memandang Colden Ye yang dekat dengannya. Dengan kegelapan di matanya, Claire Sen bereaksi dan mengulurkan tangan secara tiba-tiba sambil memeluk Colden Ye dengan erat. Walaupun biasanya sangat senang dipeluk dan dilempar, penampilan Claire Sen hari ini tidak wajar sehingga membuat orang berpikir banyak. Tangan besar Colden Ye diletakkan di bahunya. "Apa yang terjadi?" Tidak apa." Claire Sen menyandarkan dagunya di bahu Colden Ye dan menggelengkan kepala. "Aku hanya... tanganku kepanasan." Mendengar hal itu, Colden Ye mengerutkan kening dan berkata, "Bertha Zhu terlalu ceroboh dalam hal ini sehingga kamu terluka seperti ini. Aku akan menggantinya besok." Jangan menggantinya." Mendengar Colden Ye yang ingin menggantinya, Claire Sen segera membantunya berbicara, "Bukan karena dia. Mangkok sup itu sudah diletakkan di atas meja. Aku sendiri yang tidak hati-hati mengambilnya dan ini bukan karena dia." "Benarkah?" Claire Sen menganggukkan kepala dengan kuat. Bertha Zhu jauh lebih pintar dari yang dikira. Walaupun dia mengatakan bahwa dirinya mengetahui apa yang sedang terjadi, namun kedatangan Colden Ye tadi justru untuk melindunginya dan membuat Colden Ye merasa bahwa wajah pucat itu karena tersiram air panas. Wanita ini begitu pintar dan ikhlas, bukankah hal yang sangat berat untuknya jika tiba-tiba menggantinya dengan orang lain? "Baiklah. Jika kamu menyukainya maka aku akan membiarkannya untuk menemanimu dan akan kuberi kenaikan gaji." "Terima kasih." Dalam waktu singkat Bertha Zhu sudah membawakan krim melepuhnya itu kemudian mengoleskannya untuk Claire Sen sebelum ia pergi. Claire Sen tidak punya mood untuk berbicara lebih banyak dengan Colden Ye karena dirinya takut salah ngomong sehingga menggunakan alasan capek sehingga ia bisa naik ke kasur dan tidur. Colden Ye melihat bahwa ekspresinya tidak begitu baik sehingga tidak mengganggunya. Claire Sen tidak begitu tidur semalaman dan ketika ia sudah tertidur tengah malam, di dalam mimpi akan terlihat kembali adegan berdarah di mana Sally Han terbaring di genangan darah kemudian menggulurkan tangan padanya dan memanggilnya dengan lemah. "Claire Sen, tolonglah aku. Tolonglah aku. Claire Sen, tolonglah aku. Claire Sen, aku tidak ingin hidup lagi, biarkan aku mati saja." Dalam seketika, Sally Han dan Colden Ye berpelukan bersama. Gambarannya berubah lagi, Colden Ye dengan alis dinginnya, "Kamu jenis wanita yang liar sehingga tidak layak untuk menerima cinta dariku. Aku menyukaimu namun hanya bermain denganmu. Apakah kamu benar mengira bahwa aku menyukaimu? Jangan terlalu banyak berkhayal. Claire Sen, kenapa kamu masih tidak bisa melihat? Kamu sudah seperti sepatu yang sobek sehingga tidak akan ada pria yang menyukaimu." Hehehe. Tawa yang aneh dari keduanya begitu menusuk dan itu membalikkan Claire Sen. Claire Sen berkeringat di seluruh tubuhnya dan mencoba untuk bangun dari mimpinya. Dia terus melarikan diri dari dua orang yang ada di dalam mimpi dan berharap mereka tidak kemari namun mereka seperti hantu yang terus mengikuti kemanapun dia pergi.
Claire Sen berseru dan akhirnya duduk. Hal yang menarik perhatian adalah pemandangan yang penuh dengan sinar matahari, langit dan laut yang biru. Hari sudah terang. Golden Ye sudah tidak berada di sisinya, namun tubuh Claire Sen basah karena keringatnya. Claire Sen meraih ponselnya dan melihat bahwa ternyata hari sudah menunjukkan jam 8. Di saat ini tidak tahu apakah Sally Han sudah bangun ataupun belum. Sampai di sini, Claire Sen bangun dan turun dari tempat tidurnya kemudian menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka. Lepuh di tangannya tidak begitu parah sehingga ia mengoleskan krim lagi dan sebenarnya dia sudah pulih dari semalam. Dia mengambil ponselnya setelah berganti baju dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke rumah sakit. Apakah Nyonya Muda ingin keluar? Aku akan menemanimu hari ini. Berta Zhu menyarankan hal ini pada Claire Sen. Awalnya Claire Sen ingin menolaknya, namun setelah dipikir, dia akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kamu ikut bersamaku pergi. Baiklah. Berta Zhu melihatnya sudah menyetujui dan segera mempersiapkan diri. Akhirnya mereka keluar bersama disupiri Paman Goldwyn. Paman Goldwyn mengendarai mobil ke rumah sakit kemarin dan mengantarkan Claire Sen dan Berta Zhu ke ruangan pasien. Mereka bertemu dengan Siska Su di koridor dan melihat Siska Hu yang menyapa mereka duluan. Aku sudah menebak dari awal bahwa Nona Sen pasti akan datang hari ini, namun tidak disangka sepagi ini. Sekretaris Su juga datang begitu pagi, aku sudah kesiangan. Sally Han. Nona Sally Han sudah bangun. Siska Su tersenyum dan berkata dengan pelan, Nona Sen, aku akan membawamu ke ruangan pasien. Mendengar kabar Sally Han yang sudah sadar, Claire Sen merasa bahwa dadanya bergetar demikian hebat. Dia sudah bangun. Benar, Nona Sen. Ikutlah bersamaku. Siska Su membalikkan badan dan langsung pergi. Claire Sen terdiam sesaat dan segera mengikutinya. Sally Han sudah bangun. Itu sangatlah bagus. Dia baik-baik saja sehingga terima kasih Tuhan. Tidak tahu kenapa, Claire Sen tiba-tiba menangis. Dia mencoba menenangkan kegembiraannya di sepanjang jalan. Ketika dia tiba di depan ruangan pasien, Siska Su mendadak berhenti dan menoleh memandangnya. Tuan Andri Han juga ada di dalam. Apakah Nona Sen perlu menenangkan emosi sebelum masuk ke dalam? Setelah berbicara, Siska Su memberinya tisu. Barulah Claire Sen menyadari wajahnya tiba-tiba meneteskan air mata. Dia berbalik badan dan malu, kemudian Berta Zhu yang tersenyum tipis kemudian mengulurkan tangan untuk membantunya mengusap air mata. Tidak ada masalah, Nyonya Muda, kamu berkeringat karena tadi terlalu buru-buru. Aku sudah mengusapkannya untukmu. Mendengar kata Nyonya Muda, Siska Su hanya bisa mengangkat alisnya. Tiba-tiba dia terpikir Golden Ye. Dia masih ingat ketika pertama kali bertemu, Golden Ye muncul di restoran dan bertingkah aneh. Waktu itu dia masih aneh, namun setelah dipikir saat ini mungkin saja semuanya seperti apa yang dia pikirkan. Sepertinya, identitas Claire Sen tidaklah sederhana. Siska Su tersenyum dan berkata, benar, meskipun sudah memasuki musim gugur namun berjalan terlalu cepat juga akan menimbulkan keringat. Lihatlah aku, sama juga. Siska Su kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya dengan lembut. Masuklah Nona Sen. Bersambung.